Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahabuddin dengan dari jurusan Ilmu Hadis Fakultas Usul dan Humaniora dengan NIM 25010302228 akan membuat video tentang filsafat, pandangan filosofis dari sebuah hadis. Ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna wa ridwan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma' wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir rawahul Baihaqi. Yang artinya serta penjelasannya dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, bagi seorang penuntut ilmu itu yang meniti jalannya dengan benar dan lurus tanpa menyimpang, maka ilmu itu akan dipastikan dapat membawanya ke surga. Dalam catatan hanya berjalan lurus, tidak menyimpang. Kemudian sesungguhnya ini disebutkan kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk menaungi penuntut ilmu karena rela atas apa yang dilakukannya oleh si penuntut ilmu tadi. Kemudian keuntungannya lagi bagi seorang penuntut ilmu ialah orang alim itu akan dimintakan ampun baginya oleh si penuntut ilmu tadi akan makhluk-makhluk yang ada di langit dan juga di bumi, bahkan ikan-ikan di laut. Kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya para ulama ialah pewaris para nabi, yang mana ulama yang kita ikuti, maka itu mereka ialah pewaris para nabi-nabi, karena nabi hanya mewariskan sebuah ilmu, bukan harta seperti dirham ataupun dinar, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkannya akan ilmu tersebut, maka ia telah mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Beberapa diantaranya tadi akan dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan di laut. Syekh Ibnu Athaillah berkata di dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, ketahuilah olehmu bahwa ilmu yang berulang-ulang di dalam Al-Quran dan hadisnya ialah ilmu yang memberi manfaat, dan dengan ilmunya tersebut membuat ia semakin lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali juga berkata di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, dan ketahuilah, jika kamu menuntut ilmu hanya untuk bermegah-megahan, hanya ingin mendahului orang-orang sepantaranmu, niatnya menuntut ilmu nih, dan niatnya itu agar kiranya dipandang oleh orang-orang bahwa aku ini berilmu, dan untuk mengumpulkan kekayaan, artinya tuh kita mengejar menuntut ilmu ini untuk mengejar kekayaan.
semata-mata hanya niatnya itu semata. Maka kata Imam Al-Ghazali, kamu telah berusaha meruntuhkan agamamu dan membinasakan dirimu, dan kamu telah menjual akhirat dengan duniamu. Maka berdasarkan perkataan Imam Ghazali di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kita ingin menuntut ilmu, maka pastikan niat kita ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal apapun. Nah, karena orang yang menuntut ilmu, maka dunia yang mengiringinya. Nah, begitu. Di zaman modern ini ilmu menjadi kunci kemajuan peradaban. Namun tidak semua ilmu itu membawa kebaikan. Tergantung bagaimana si pemilik ilmu tadi menggunakannya. Sebagai contoh, seorang ilmuwan meneliti suatu perkara demi kemaslahatan umat di dalam bidang kesehatan, lingkungan, atau teknologi. Hakikatnya dia berjalan menuju surga. Dalam catatan dia menggunakannya untuk kebaikan. Sedangkan pengetahuan tanpa nilai moral, tanpa akhlak, akan menimbulkan kerusakan seperti penyalahan teknologi atau informasi palsu. Secara filosofis, hadis ini menunjukkan bahwa ilmu adalah cahaya yang menuju akal menuju kebenaran. Bahwa memandang ke kebenaran. Hikmah hadis ini adalah bahwa ilmu yang benar akan melahirkan kebijaksanaan, sedangkan kebodohan melahirkan kesesatan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ilmu ialah jalan untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah, dan tanpa ilmu amal tidak memiliki arah. Sementara Ibnu Sina berpendapat bahwa akal adalah anugerah tertinggi manusia, dan dengan akal yang disinari wahyu, manusia dapat mencapai kesempurnaan rohani. Ya, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.